Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dibuat atau dirancang oleh semua pemuda-pemudi Indonesia terdahulu. Dan apa sih inti Pancasila itu? 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Persatuan Indonesia. Tapi fakta yang sekarang terjadi ialah Pancasila sudah bukan Pancasila. Apa itu Pancasila? Ya seperti yang saya katakan tadi, sekarang hukum bisa dibeli. Hukum tajam ke bawah, tumpul di atas. Kenapa demikian? Karena banyak sekali oknum-oknum di luar sana yang lebih mementingkan duniawi, tapi tidak mementingkan keadilan. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita sendiri yang sangat egois, serakah. Memang miris, tetapi apalah daya, itu yang terjadi. Contoh, kasus Verdi Sambo. Itu sudah jelas-jelas dia merencanakan pembunuhan, tetapi sangat lama menjatuhkan hukumannya. Setahun lebih untuk menjatuhkan hukuman mati. Tapi kita belum tahu apakah dia mati apa tidak. Dan baru-baru ini ada seorang anak pejabat yang menendang dan menghajar seorang pemuda dengan selebrasi. Dan kasusnya pun sangat janggal. Dan hakim serta pengacara yang dibawakan oleh korban dapat direncanakan agar si pelaku tidak terjerat kasus yang berat. Kita membahas Pancasila terlebih dahulu. Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai identitas bangsa. Tapi kenyataan bertolak belakang. Semua orang sangat egois. Presiden, menteri-menteri, bupati, camat, kepala desa. Di pemilu yang lalu, di kepala desa, itu pun ada pesangon buat yang memilih. Kenapa kita tidak dibebaskan untuk memilih? Kenapa suara pun dibeli? Dan kenapa yang selalu yang kaya selalu di atas, sedangkan yang miskin selalu direndahkan? Kita harusnya berubah. Kita harus berubah dan berubah. Tak peduli ancaman datang, kita tidak boleh tinggal diam di zona nyaman. Bayangkan, jika kehidupan terus-menerus begini, lama tak lama, negara Indonesia pun bisa terancam bangkrut. Bisa tidak memiliki identitas bangsa, tidak mempunyai moral, akhlak. Miris sekali bukan? Sekarang SD, SMP, SMA menghalalkan pergaulan bebas. Terjadi peperangan, pembacokan, kekerasan seksual, banyak yang terjadi di luar sana. Seharusnya pemimpin kita itu melakukan kebijakan-kebijakan terbaru untuk membenahi kasus ini. Memang peran orang tua itu penting, tetapi alangkah baiknya pemerintah pusat ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat ini. Contoh, TikTok. TikTok merupakan aplikasi yang bisa jadi baik, bisa diburuk, tetapi kebanyakan banyak buruknya. Seperti mengemis, memamerkan aurat, dan membuat konten yang tidak senonoh. Hei anak muda, ayo bangkit. Ayo menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang tanggung jawab, pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang dapat diandalkan. Mau sampai kapan begini terus?
Mari kita wujudkan cita-cita pendahulu kita, Presiden Insinyur Soekarno, dan semua pendahulu kita. Jadikan Pancasila yang benar-benar Pancasila. Apa itu? Kita harus mengikuti semua yang ada di Pancasila tersebut. Aku mohon kepada kalian semua, mari kita menjadi pribadi yang lebih baik, jujur, dan bekerja keras. Sekian dari saya. See you next time.